ketika bereinkarnasi malah menjadi pangeran dari kerajaan musuh. Hai, selamat datang di Cactus Eden Channel, dan di video kali ini gue bakalan bahas sebuah manhwa yang bertemakan tentang terlahir kembali di masa lalu. Ya, kalau biasanya terlahir kembali itu ngulangin kehidupan dari awal dia lahir, tetapi di manhwa ini tidak akan seperti itu. Karena si MC nantinya malah bereinkarnasi menjadi pangeran ketiga dari musuh kerajaannya sendiri. Nama manhwa ini adalah Reborn as the Enemy Prince. Dan di awal ceritanya, yang melatar belakangi cerita ini, terdapat sebuah perang besar yang terjadi antara dua kerajaan, yaitu kerajaan Kairis yang menyerang kerajaan Sekritia. Alasan kerajaan Kairis menyerang kerajaan Sekritia ini adalah karena mereka ingin mengambil The Axis of Time yang merupakan harta suci kerajaan Sekritia. Ya, karena kerajaan Sekritia tidak ingin memberikan harta suci mereka, peperangan besar pun tentu saja terjadi. Di sini, sang pemeran utama yaitu Baron Sekritia berjuang mati-matian di dalam peperangan besar itu. Bahkan meskipun kekalahan sudah di depan mata, Baron masih berjuang demi kehormatan kerajaannya. Dan meskipun dia ditinggal sendiri di medan perang, Baron masih tetap berjuang demi teman-temannya yang sudah mati. Selain itu, sampai saat ini Baron juga masih bingung tentang mengapa Raja Kairis yaitu Plains menginginkan harta suci kerajaannya. Ya, tentu saja karena kalah kekuatan di dalam medan perang, Baron pun akhirnya mati di tangan pasukan penyihir musuh. Di dalam keadaan sekarat, Baron kemudian tiba-tiba melihat sebuah cahaya, di mana cahaya itu menampilkan kehidupan yang sudah pernah dia alami. Dan setelah cahaya itu redup, tiba-tiba kesadaran Baron malah beralih ke suatu ruangan, di mana di ruangan itu sudah terdapat beberapa pelayan yang mengumpul. Ya, mendapati hal ini Baron tentu saja mulai menjadi panik. Terlebih di dalam pikiran Baron saat ini, Baron baru saja terbunuh di medan perang. Selain itu, seingat Baron, tangannya juga sudah terpotong sebelumnya. Namun entah mengapa tangannya saat ini kembali seperti semula. Sementara itu di sisi Baron saat ini, para pelayan yang melihat kepanikan Baron mencoba untuk menenangkannya. Dan lalu setelah mendapatkan ketenangannya, tiba-tiba ada sebuah ingatan orang lain yang mulai memenuhi pikiran Baron. Menyadari hal ini, Baron tentu saja mulai bertanya kepada para pelayan tentang siapakah dirinya. Dan ternyata para pelayan itu menjawab bahwa dia adalah kalian, yang merupakan pangeran ketiga dari kerajaan Kairis. Tidak hanya sampai di sana, setelah Baron menanyakan tentang tahun berapa sekarang, para pelayan itu menjawab bahwa ini tahun 522, yang mana itu berarti ini berada satu dekade sebelum peperangan besar yang dihadapi oleh Baron sebelumnya. Ya, mendapati situasi ini, Baron pun mulai mencoba mengingat asal-muasal dari apa yang sudah dia alami lagi. Dimulai dari munculnya Axis of Time di kerajaannya. Menurut penafsiran, Axis of Time memiliki kekuatan untuk mengembalikan waktu sekali. Ya, kekuatan ini tentu saja cukuplah mengagetkan banyak orang. Dan tentu saja kabar mengenai Axis of Time akhirnya pun mulai tersebar luas. Dan entah mengapa kerajaan Kairis tiba-tiba menyuruh kerajaan Sekritia untuk menyerahkan Axis of Time kepada mereka. Ya, setelah melakukan perundingan keras, kerajaan Sekritia menolak permintaan dari kerajaan Kairis. Dan seperti sudah menantikan jawaban ini, kerajaan Kairis malah langsung melakukan perang besar-besaran. Yang mana hal itu kemudian membuat kerajaan Sekritia berada di ujung tanduk. Sebagai raja dan kesatria, Baron tentu saja tetap bergabung di dalam medan perang. Meskipun kakaknya sendiri yaitu C sudah melarangnya. Nampaknya di saat Baron terbunuh oleh pasukan musuh, kakaknya yang sedih melihat itu mengaktifkan Axis of Time. Dan kemudian memutar waktu kembali ke masa lalu. Memikirkan ini, Baron pun kemudian berpikir bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk mencegah perang besar di masa depan. Saat ini Baron bukanlah dirinya lagi karena Baron telah menjadi kalian. Dan dengan ini kehidupan Baron sebagai pangeran ketiga kerajaan Kairis akhirnya pun segera dimulai. Ya, itu adalah kisah awal atau latar belakang dari seorang pangeran yang malah terlahir kembali menjadi pangeran di kerajaan musuhnya. Dan apa yang terjadi selanjutnya ya bisa saja lanjut baca manhwanya atau baca novelnya.
Atau kalau video ini rame, mungkin gue bakalan buat alur pembahasan audionya. Like video ini jika kalian suka dan subscribe lah biar channel ini agak gedean dikit, dan see you on other videos. Goodbye.